Salam sobat pemerhati SPC Nusantara dimanapun Anda berada. Salam Agung Sejahtera, Rahayu Ugi Pangestu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan rahmat dan izin Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya kembali diberikan waktu dan kesempatan untuk memberikan ulasan tentang perkutut dalam tayangan ini, yaitu perkutut milik pemerhati SPC Nusantara, untuk diulas secara umum. Maka saya akan memberikan ulasan tersebut secara detail tentang perkutut ini, dan saya mohon kepada sobat pemerhati SPC Nusantara yang setia mengikuti tayangan channel ini, sekiranya sudi mengikuti dari awal hingga akhir sehingga memahami apa yang akan saya sampaikan tentang ulasan perkutut ini. Perkutut dimaksud dalam tayangan ini dengan topik pembahasan yaitu perkutut pundung yang bertuah gurung derajat. Baiklah, silahkan sobat pemerhati menyimaknya. Saya akan memberikan sedikit kisah tentang perkutut pundung ini. Perkutut pundung adalah sebutan untuk kelompok jenis perkutut bumi atau perkutut tanah. Perkutut ini dipercaya sangat bertuah mistis dan merupakan anugerahan dari Sang Hyang Brahma dan atau perlambang restu dari Sang Hyang Adama, yaitu sebagai simbol bangsa burung yang telah memberikan pelajaran bagi anak cucu Adam tentang tata cara hidup di hutan di masa lampau, sehingga anak cucu Adam saat itu mengerti bagaimana cara hidup di tengah hutan. Di antaranya membedakan arti makanan alami dari hutan yang boleh dimakan atau makanan yang tidak boleh dimakan dikarenakan terasa pahit atau beracun. Perkutut ini menjadi simbolnya. Secara habitat, perkutut pundung secara alami ia bersarang di atas tanah yang menggunduk. Maka orang Jawa menyebutnya perkutut pundung. Perkutut ini adalah lambang dari raja bangsa burung perkutut jenis perkutut tanah ini. Karena perkutut tanah ini dibagi beberapa kelasnya, yaitu diantaranya perkutut pundung itu sendiri, perkutut pundung atau perkutut batu yang bersarang di atas batu,
perkutut yang bersarang di atas tanah biasa, dan perkutut yang bersarang di atas ilalang. Baiklah, kembali ke topik. Kita mengulas untuk perkutut pundung ini. Perkutut pundung diamati di habitatnya. Ia bersarang di atas tanah yang mengunduk tersebut. Tampak sesekali ia terbang ke atas pohon, yaitu sekedar menatap area sekitar untuk mencari pakan atau melindungi kelompoknya dari bahaya sekitar yang mengancam kawanan ini. Maka sesuai habitatnya tersebut, jenis perkutut ini saat dipelihara ia terbiasa tidur di bawah sangkar, dan sesekali ia pun naik melihat pakan tersebut, seperti kebiasaan di habitat asalnya di hutan. Baiklah, saya akan menyampaikan sedikit cerita tentang perkutut ini didapatkan oleh Sobat SPC. Menurutnya, PPL ini didapatkan dari tanah pundung dekat pemakaman. PPL ini saat ditemukan masih belum dewasa dan ekornya tampak buntung. Dan setelah dirawat, ekor itu pun tumbuh dan menjadi dewasa. Tampak di video saat ini. Tak disangka terdapat ciri fisik lahir lainnya yang unik dan langka, yaitu berupa adanya bulu putih sehelai di pinggir kanan dan kiri di atas bulu ekor utamanya, dan atau secara umum disebut bertuah kurung derajat. Tanda tuah kurung derajat ini tergolong langka dikarenakan ada di kedua sisi, karena yang umum dan banyak ditemukan hanya ada di salah satunya, baik bagian kanan maupun bagian kiri saja. Tuturnya selain itu, kebiasaan saat dipelihara di dalam sangkar, PPL ini tidur di bawah sangkar seperti sebut Jogoboyo. Namun ia selalu tepat ada di depan pintu, seolah-olah ia menjaganya. Dan sesuai cerita dari sobat pemelihara, PPL ini juga sudah pernah ditawar oleh pemerhati lainnya sebut dari daerah Cirebon dengan nilai yang fantastis, yaitu senilai 10 juta rupiah, tetapi tidak dimaharkan. Baiklah sobat pemerhati SPC Nusantara, PPL pundung secara kepercayaan leluhur tergolong perkutut langka dan bertuah khusus, diyakini dapat membawa hoki dan berkah tersendiri bagi pemeliharanya. Di antaranya memudahkan dalam meraih rezeki serta menjauhkan dari bala musibah hidup. PPL ini secara mistis dipercaya merupakan PPL yang bertuah tinggi di kerezekian serta di kekayaan. Maka PPL pundung ini banyak diminati dan banyak dicari oleh pemerhatinya. Meskipun dengan nilai yang cukup fantastis, mereka memburu perkutut ini untuk dipelihara. Sobat pemerhati SPC Nusantara, untuk kelompok PPL pundung ini saya sedikit memberikan penjelasan seperti adanya karakter, ia membuang pakan
di atas sangkar atau di tangkringan, dibuang ke bawah, dan saat di bawah itu makanan tersebut malah dimakannya. Saya ulangi, saat sobat pemerhati menempatkan pakan di atas tangkringan, jenis kelompok ini diantaranya banyak yang membuang pakan tersebut jatuh di bawah sangkar, kemudian perkutut tersebut memakannya. Ciri ini adalah salah satu di antara jenis perkutut tanah. Namun tidak semuanya seperti ini, terutama perkutut bundung ini. Demikian apa yang telah saya sampaikan secara singkat tentang perkutut bundung bertuah kurung derajat ini. Semoga ulasan yang saya berikan bermanfaat. Jika masih belum memahaminya, sobat pemerhati SPC Nusantara, silakan memberikan komentar di bawah tayangan ini atau melalui WA yang telah kami sediakan. Akhir kata, saya sampaikan, jika ada salah kata dalam penyampaian tayangan ini, saya memohon maaf. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada semua sobat pemerhati SPC Nusantara dimanapun Anda berada, yang selalu mengikuti tayangan kami. Semoga apa yang kita kerjakan di hari ini menjadikan salah satu amal perbuatan baik kita, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya, memberikan kesehatan dan perlindungan, melimpahkan banyak rezeki, serta menjauhkan dari bala musibah hidup. Amin. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dari semua pihak, dan tentu dukungan dari sobat SPC Nusantara untuk tayangan channel ini. Akhir kata terucap, salam agung sejahtera, rahayu ugi pangestu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat saya, Satria.